Jumpa lagi dengan Mojok Video. Aduh, merinding banget ini. Seperti biasa, kita akan membahas tentang dunia mistis dengan Mas Modi. Halo. Tentu masih ingat kemarin ada video yang membahas dunia gaib. Kali ini Mas Modi akan cerita tentang dunia mistis lagi. Dalam dunia biar Kemarin kan saya cerita yang bukan kejadian sih udah peristiwa di Yogyakarta. Kalau ini mungkin saya akan bercerita tentang peristiwa di Malang. di Malang. Itu Malang. kelahirannya Mas Modi. Bukan, itu tempat saya kuliah. Mau kuliah. Kebetulan saya kuliah itu 6 tahun dan tinggal di sebuah rumah yang konon katanya kalau malam lewat jalan di depan rumah itu ada bayangan atau sesosok, dan nggak sesosok sih sebenarnya, lebih ke pasukan lebih tepatnya. Pasukan dalam tanda kutip tentunya. Dalam tanda kutip. Berarti yang tahu kalau ada pasukan itu dari warga sekitar. Dari warga sekitar dan kebetulan teman-teman saya yang kebetulan mampir ke rumah gitu. Lebih tepatnya itu rumah saudara. Oh, rumah saudara ditinggali Iya. Mas Modi. Berarti ada saudara Mas Modi, ada Mas Modi dulu. Ada rumah saudara. Jadi kalau pertama kali tahun 2008 saya kuliah di Malang karena ada saudara di Malang, jadi saya nginep dan dia tinggal lebih 6 tahun 6 tahun di rumah itu. 6 tahun di rumah itu. Mulanya saya nggak merasakan kehadiran apa-apa ya, karena memang rumah yang setiap Idul Fitri kami ke sana dan tidak ada sesuatu yang aneh bagi saya. Tapi memang sih jadi rumah ini ada ruang utama, terus lorong, terus baru kamar saya. Kalau lorong itu, kalau misalkan pemirsa mau menggambarkan kayak masih ingat lorongnya yang pengabdi setan, terus ada fotonya si ibu itu. Nah, modelnya kayak gitu, cuman itu lebih pendek. Nah, kamar saya itu di paling pojok, paling belakang. Itu ukurannya 2,5 kali 2 kayaknya. Kecil sih memang, tapi itu cukup memberikan gambaran dan pengalaman. Saya pertama kali mengalami sesuatu yang mungkin bahasanya itu adalah salam kenal atau selamat datang. Jadi saya tidur karena mahasiswa ya, tidurnya suka larut malam kan, kadang larut malam ya jam 1:30, jam 2 saya baru tidur, baru mau tidur, saya biasa naruh pakaian itu di gantungan yang di balik pintu, jadi saya tutup gantungan, jadi tidurnya saya membelakangi ya, paham ya, membelakangi si pintu itu. Terus jam 2:30 itu baru mau bles gitu Di belakangnya itu. ya, saya pikir paling serangga atau apa gitu. Kalau sekali 2 kali Seliwar-seliwar. nah gitu. Nah terus saya ngubah posisi tidur kan, maksudnya nanti kalau ada kenapa gitu. Ternyata yang set bukan bayangan, celana yang saya gantungan itu. Wah, saya mau teriak nggak bisa, tapi kalau mau teriak ya malu dengan tetangga, dengan saudara-saudara, akhirnya ya saya biarkan saja lah. Langsung di ospek gitu. Ya, langsung semacam di ospek. Saya sempat habis itu pindah ke ruang utama, maksudnya tidur di depan TV. Harapan saya kalau tidur di depan TV ya karena ada suara lebih anyem lah, lebih apa, Teman suara TV ya. gitu. Ternyata enggak juga. Saya pulang jam 1:30. Kalau bagi mungkin
yang pernah ke rumah saya. Jadi di halaman depan itu memang lampunya itu dipasang ukurannya 5 watt. Lampu kuningnya. Mending kalau kuning, kadang merah. Oke. Merah. Jadi dan juga jarak antara pagar dengan pintu utama itu ya agak jauh ya 20 meteran lah. Lumayan. Jadi ya memang rumah, ibaratnya rumah kuno itu sebenarnya, karena pekarangannya besar sekali gitu. Saya begitu misal datang gitu mau buka pintu, saya selalu mesti ngecek jendela. Oh, saudara saya sudah tidur gitu. Terus tumben masih duduk-duduk di depan TV gitu. Begitu saya buka, ternyata malah saudara saya bukan di depan TV, di kamar. Lah terus itu siapa yang duduk-duduk di depan TV itu? Tapi itu rata-rata kejadiannya malam hari gitu. Ya, antara 2:30 sampai 2:30. 2:30 sampai 2:30. Itu. Terus suatu hari teman saya ingin nginep di rumah. Waktu udah sampai di depan, baru di depan pagar, dia berhenti dan nggak mau masuk. Kita balik aja gitu. Kenapa? Kosan, karena waktu zaman dulu kosnya kan belum itu ya, apa namanya, masih ada jam malam. Oh ya. Kosnya temen. Jadi ya mau nggak mau ya udah nggak apa-apa, melu aku baik, ikut aku aja ya gitu. Tapi si teman saya itu tidurnya kayak nggak beraturan, kayak gelisah terus, dan dia berusaha untuk tidak tidur sampai subuh ya udahlah, saya sih tidur aja ya, karena saya mungkin mengiranya ya si dianya itu sudah paham lah, sudah kenal sama saya. Ya udah, itu kejadian pertama. Yang kejadian keduanya yang unik ini, jadi suatu saat kami mau kumpul sama teman-teman kuliah kumpul. Itu sore. Saya masih ingat itu sore setelah asar, setelah dari kampus kita kumpul. Kebetulan kalau tidak salah itu orangnya ganjil. Mantap ya. Ganjil yuk, karena ingin kumpul-kumpul di suasana yang baru kan, ya cari di rumah saudara saya yang kebetulan kamar tamunya sedikit luas, bisa menampung orang banyak. Udah kita ngobrol aja, nggak ada keanehan, ngobrol. Terus waktu kita mau pulang, teman saya itu si A nanya sama saya, "Mot, si B mana?" gitu. Si B ya nggak ada di sini loh, dia kan nggak ikut rapat. Ya nggak mungkin, si B itu tadi boncengan sama kamu gitu. Jadi perjalanan dari kampus itu saya sendiri, terus katanya dia boncengan sama saya. Loh siapa gitu? Ya udah, kita daripada debat ini loh, masih zaman SMS kan, saya tunjukkan SMS. Ini loh, nih orangnya lagi di luar Malang, jadi dia nggak mungkin ada di sini gitu. Tapi dia masih ngotot. Terus daripada kita berdebat, kita pindah ke kampus aja. Terus salah satu teman yang ikut itu, dan kebetulan katanya bisa melihat, dia cuma bilang, "Mas, yang sampean lihat tuh kok ya bajunya warna merah ya?" Jadi dari kampus sudah diboncengi. Terus mau balik lagi ke kampus, katanya juga diboncengi. Oh, baliknya kena. Dan itu katanya pakai baju merah kan Mas? Ya terus kok ya si dianya tuh, si teman saya tuh jawab, "Loh iya, dia pakai baju merah." Oh nggak apa-apa, dia itu memang biasa di situ. Saya kan jadi mikir, biasa di situ tuh maksudnya apakah tiap hari terus ngandoli saya kemana-mana atau gimana? Saya juga nggak tahu. Dan salah peristiwa yang paling epic itu adalah ketika saya pulang dari kampus menjelang maghrib, setengah 6 suruh. Terus biasa kalau masuk melihat
apa saudara saya masih ada di situ atau enggak. Oh ternyata saudara saya lagi pergi, mungkin biasanya ke masjid kan kalau mau maghrib. Saya sebelum mau sholat mandi dulu. Tapi begitu masuk kamar saya, tiba-tiba ada baunya gerak. Bau apa tuh? Baunya gerak. Saya nggak tahu itu antara bau apa ya? Bau nyegerak tuh harum sih, wangi, tapi wanginya tuh nyegerak ke hidung gitu loh. Ini bau apa gitu kok? Padahal nggak pakai parfum atau apa gitu. Nyegerak ya udah. Paling saya kira oh ya biasa toh. Mungkin bunga-bunga atau parfum apa gitu. Saya mandi, udah biasa mandi, tapi ya tetap aja dengan perasaan deksel gitu. Setelah itu saya balik, kok baunya masih, dan saya merinding. Oh ini nggak beres, ini nggak beres. Nah itu saya bawa pakaian seperti saya nginep di rumah kontrakan itu, dan itu selama 3 sampai 4 hari. Besok paginya saya telepon, adalah salah satu orang pintar gitu. Yo gini ya. Nah si orang pintarnya tuh ketawa. Ya nggak apa-apa mas, mungkin lagi kangen. Saya juga bingung. Ternyata entah itu makhluk halus bisa merasakan kangen juga ya gitu. Maksudnya kangen tuh gimana? Kayaknya dulu kamarmu itu bukan kamar yang biasa mas. Jadi kamarmu dulu kayak tempat entah apa ya, tempat pemujaan atau apa, dan mungkin si dianya tuh si dianya kangen. Wah, nah terus gimana gitu? Sampai pulang ke rumah aja, terus habis itu bikin beras kuning. Kok bikin beras kuning? Mau pulang ke rumah aja mikirnya beribu-ribu kali lah, ini beras kuning, tapi ya gimana ya? Langsung dibikin tahu ya? Iya, setelah saya bikin terus saya sebar. Nanti kalau udah disebar nggak apa-apa kok, tidur lagi di situ. Tapi nggak mungkin lah saya tidur lagi di situ. Nggak tidur lagi saya di situ. Tapi ya itu, tapi akhirnya udah sampai sebulan lebih lah baru saya berani tidur di situ. Dan tidur di situ pun saya mengubah tempat tidur dan cara tidur saya. Kalau biasanya di belakang pintu, ini lebih nyamping. Jadi saya merasa lebih aman. Walaupun tetap saja yang kalau misalkan akhirnya saya membiasakan diri dengan misalkan tiba-tiba ada celana yang goyang atau apa, kalau misalkan terus tiba-tiba masuk kamar kok kayak ada, jadi saya kalau misalkan pintu dikunci kan, terus pas buka kayak ada orang gitu. Oh nggak pernah. Kalau tindihan ya sesuatu yang biasa. Dan kalau tindihan kan katanya resepnya itu kan menggerakkan jempol dulu kan, menggerakkan jempol kanan, jempol kiri gitu. Tapi saudara-saudaramu juga sering diganggu tuh nggak? Kebetulan Idul Fitri 2 tahun sebelumnya. Jadi katanya bukan di kamar saya, jadi di lorong itu juga ada kamar. Kebetulan depannya kamar mandi. Di kamarnya itu katanya dia sampai dibisiki. Dan itu yang saya herankan adalah kenapa selalu bermula 1:30 sampai 1:30 gitu. Terus katanya waktu itu terus tidur kan, mimpinya tuh di apa namanya, dioyak, dikejar anak kecil gitu. Ya nggak tahu itu siapa. Terus ya itu akhirnya kalau misalkan katanya tidurnya di luar. Kalau saya sih ya gimana ya, saya 6 tahun ya di situ, udah istilahnya apa, kafah lah dengan hal-hal yang mungkin yang mengerikan lah. Itu lokasi rumah iya kayak di sebelahnya no apa, ada apa? Oh enggak, kalau rumah itu kalau orang yang pertama kali ke sana dan kebetulan datangnya pas malam, pasti langsung lebih baik saya nggak tidur di sini deh, tidur di tempat lain gitu. Karena itu rumah kuno dan pekarangannya sangat luas. Dulu ada pohon rambutan, pohon sawo, kelengkeng, salak, dan macam-macam. Jadi kalau misalkan kadang teman saya lewat gitu, rame ya,
Padahal yang tinggal di situ 3 orang. Rame ini, lho rame apa ngono? Kita ono perayaan apa ono pengajian apa ngono? Ya enggak ada lah ngono. Kalau ada pengajian yo pasti saya kasih tahu teman atau apa. Kok jarak antar tanggane Oh dekat, jarak sangat dekat. Cuman memang jalan itu sebelumnya, kalau sekarang sih sudah banyak kafe ya, jalan itu sudah banyak kafe. Jalan itu memang kalau malam memang auranya berbeda. Yang bagi siapa saja yang melewati situ mesti lebih baik kenceng. Jadi saya sebenarnya tidak heran ketika misalkan ada motor-motor kencang lewat situ karena mengiranya kayak ada sekelebat atau apa gitu. Dan kalau si saudara saya ya juga karena lebih lama tinggal di situ ya sudah biasa. Kalau misal lagi nonton TV gini terus noleh kok kayak gitu, ya itu sudah biasa gitu. Dan memang katanya itu madepannya ya sebentar ya, barat utara kalau salah ya, orangnya itu suka madep utara, jadi ya sudah biasa. Wah, saya kira mungkin kalau misalkan kita ke Malang ngak boleh nginep di situ, merasakan sensasinya. penasaran kayak tanya sama Pak Dukuh dulu tuh, ini rumah kayak apa. Oh enggak pernah. Paling saya cuma tanya saudara saya, ini rumah lama dari tahun 70-an yang memang ya kayak gini, dan kondisinya itu sama sekali tidak ada yang berubah. Sama sekali tidak ada yang berubah. Kalau sebelahnya itu dirubah bentuknya, kalau ini sama sekali tidak dirubah. Itu sebenarnya masih bagus. Kalau saya merasakan aura yang paling tidak enak itu bukan di ruang utama, bukan di kamar saya, tapi di gudang. Ada gudang. Wah, itu gudangnya itu ya lebih gede dari ini, seruang utamanya apa kantor ini. Dan ya gudang kayak gimana sih? Kita pokoknya ditaruh barang-barang. Ya barang-barang yang tidak terpakai, barang-barang bekas. Di situ sama kebun yang di belakang. Kalau sekarang kebunnya udah jadi kos-kosan. Ya karena kebun ya kan kita nggak tahu, kadang kalau misalkan apa sore gitu ya, sore cuci piring gitu, kok ini siapa yang panen waktu saya cari orang. Bahasanya itu apa ya? Singgup. Oh iya. Antara tidak ada angin yang lewat kayak sekarang ya. Singgup. Oh ya, lokasi rumahnya Mas Fodi yang surem tuh gimana? Itu yang jelas dekat, kalau orang-orang Malang pasti tahu lah, dekat Pasar Buku Lawas lah. Pasar Buku Lawas. Pasar Buku Lawas. Itu Malang Kota. Iya, Malang Kota. Pasar Buku Lawas. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe. Makasih Mas Fodi. Sama-sama. Tos dulu.